Si Jokowi ini mah biadab. Gara-gara dia semua jadi kacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Daripada utang kereta cepat ini ditagih ke Menteri Keuangan atau Danantara, tagih sono ke Jokowi. Suruh dia tanggung jawab, bayar utang kereta cepat. Kan dia yang ngotot pengen bangun kereta cepat. Kenapa jadi orang lain yang cebokin dia? Jepang udah nyamperin kita, datang dengan jaminan pembangunan tanpa APBN. Si Jokowinya malah lebih milih kerja bareng sama Cina untuk bangun kereta cepat, yang akhirnya malah nguras APBN. Woi Jokowi Dodo, tanggung jawab lo. Jangan seenaknya abis bikin masalah terus tinggal gitu aja. Apa lo? Karena Jokowi meninggalkan utang dan APBN tahun depan itu harus ada 3.600 triliun. 1.200 akan dikirim ke daerah, habis. 1.000 dipakai untuk bayar utang, habis. Tinggal 800 triliun dipakai buat makan siang gratis, 400 triliun. Tinggal 400 triliun. Bagaimana negara mau bekerja dengan ruang fiskal 400 triliun? Coba. Jalan keluarnya gampang, cetak uang, tetapi efek inflasinya itu di depan mata. Amerika cetak uang ada soal, karena uang dia itu beredar seluruh dunia. Uang kita itu keluar dari Bandara Cengkareng udah gak laku. Itu masalahnya. Ada kabar yang begitu mengejutkan begitu kan. Bahkan ini geng Solo termol-termol ini kepanasan. Kenapa bang? Ternyata Pak Purbaya begitu kan ogah ya membayar hutang-hutang kereta cepat yang dibebankan kepada APBN. Dia menolak keras begitu kan. Ya Pak Purbaya ini menolak utang kereta cepat ditanggung APBN. Woi. Jokowi. Kemana Jokowi begitu kan? Ya sekarang kemana Jokowi? Utang ke SCIC dibayar biayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak SCIC di bawah Danantara kan ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Lalu kemudian kalau tidak dibebankan APBN, APBN tidak membayar begitu utang-utangnya, lalu dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada Luhut? Dibebankan kepada Jokowi? Dibebankan kepada siapa Pak? Coba bayangkan begitu kan, bayangkan. Sekarang ini ya utang 116 triliun. Proyek kereta cepat ya kenapa Purbaya ogah bayar APBN? Ini komentar-komentar salah satu di berbagai media sosial begitu kan ya, di di media. Tapi dengan janji Jokowi begitu kan ya. Janji-janji Jokowi begitu kan ya, yang dianggap berbohong bahwa mengatakan bahwa ya ini sudah janji Jokowi mengatakan ya kereta cepat tidak memakai APBN. Itu janjinya Jokowi bos. Ini mengingat janji Jokowi saat ya pilih Cina, kereta cepat tidak memakai APBN. Pada kenyataannya didebakan APBN. Dan sekarang Danantara pusing. BUMN yang lain begitu kan ya, yang di bawah naungan Danantara ini pusing cari uang bos. Kalau kerugiannya sangat luar biasa begitu. Oke, ini saya kira ini langkah yang bagus bagi Pak Purbaya. Nampaknya geng Solo habis. Ya ternyata jadi beban begitu. Inilah langkah Presiden Prabowo begitu kan ya, untuk bisa meletak. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, sebenarnya yang mereka katakan itu memang benar ya teman-teman ya. Mari kita saksikan teman-teman untuk bersama. Jadi kami tidak rela bayar pajak kami untuk bayar hutang kereta cepat. Jadi mereka tidak rela sebenarnya untuk membayar pajak itu di negara. Karena kenapa? Ya, yang mereka gaji itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Ya, seperti Pak Jokowi salah satu contohnya, ya, ataupun Gibran wakil presiden kita saat ini, ya. Karena yang mereka harapkan itu kepada Pak Gibran itu beserta Pak Jokowi itu sesuai dengan hukum ataupun aturan yang sudah ada di Indonesia itu harus wajib mereka taati dan mereka laksanakan sebagai tanggung jawab tugas mereka masing-masing. Jadi, ya apalah hasilnya
yang mereka nanti-nantikan salah satu warga negara Indonesia tidak sesuai dengan yang mereka nantikan. Ya, seperti Pak Jokowi saat ini ataupun selama dia menjabat itu, hanyalah yang dia perbuat itu adalah korupsi terus. Makanya negara kita memiliki hutang dari luar negeri. Ya, jadi teman-teman, Jokowi itu memang betul-betul tidak boleh dipercaya lagi karena memang ya dia adalah salah satu ataupun nomor satu pengkhianat dan penipu dan pembohong yang ada di Indonesia ini. Jadi sebaiknya Pak Prabowo melengsarkan saja Pak Jokowi karena telah membuat gaduh negara kita. Nah, jadi teman-teman, tamatnya Jokowi, Luhut tidak terlepas dari bantuan. Ya, jadi ya mereka itu sebenarnya ataupun Jokowi dengan Luhut itu, makanya mereka itu sudah bersengkongkol karena memang ada niat buruk mereka selain ingin mengkhianati rakyat. Jadi teman-teman, betul di era Jokowi, Luhut dan lain-lain terkorup, dunia bikin kacau hanya karena gara-gara mereka ini. Jadi proyek-proyek ambisius Jokowi meninggalkan utang menumpuk menyengsarakan rakyat, kembalikan APBN sesuai fungsinya. Jadi yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun menjabat dulu yaitu dengan mengorupsikan semua uang yang ada di Indonesia ataupun dana yang ada di Indonesia itu. Ya, makanya kita sampai sekarang itu masih belum terbayarkan hutang kita dari luar negeri ataupun dimanapun. Ya, karena memang ulah Jokowi itu. Jadi daripada kita dibikin capek seperti itu, lebih baik semua harta ataupun aset-aset yang ada di keluarga Jokowi itu sebaiknya kalau misalnya sudah dipenjarakan Jokowi, diambil kembali dan dikembalikan di negara dan dijual untuk membayar hutang kita. Jadi teman-teman, sebenarnya Pak Jokowi ini sudah memang sudah keterlaluan yang telah dia perbuat itu. Ya, karena ya mungkin hal yang paling tidak kita sukai, hal yang telah dia lakukan itu. Jadi teman-teman, semua aset itu harus dikembalikan di negara Indonesia sebaiknya teman-teman. Kalau misalnya Pak Prabowo harus bertindak, maka semua keluarganya harus dimiskinkan karena memang sudah terbukti ijazahnya palsu teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang mereka katakan juga di sini, ayo termul, bantu majikanku Jokowi bayar utang kereta cepat, ayo yang bela mati-matian Jokowi cari duit, bayar utang dulu. Nah, sudah jelas yang mereka katakan itu kepada para termul ini, karena termul ini juga termasuk yang membuat negara kita tidak pernah maju itu karena terus-terusan membela kebohongan Pak Jokowi, dan masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya karena gara-gara mereka ini. Nah, yang harus bayar hutang Jokowi, Luhut, DPR, dan para termul-termulnya. Ya, memang jelas karena mereka itu telah membela kebohongan Pak Jokowi, maka yang membayar hutang Pak Jokowi itu di negara yaitu Luhut dan DPR dan juga para termul dan terkoruptornya tersemua. Jadi teman-teman, benar sekali mereka itu paling yang paling bertanggung jawab, Jokowi opung ya. Jadi kata mereka juga di sini, ambil duit Jokowi dibukenkan ya untuk bayar utang, kalau kurang suruh Luhut menambahkan kekurangannya. Jadi yang mereka katakan itu, semua uang Jokowi ataupun dana yang telah dia ambil dari negara kita itu sebaiknya diambil kembali dan dijadikan untuk membayar hutang kita. Kalau yang kurangnya nanti ditanyakan kepada Luhut, karena Luhut memang telah mengkhianati kita. Jadi teman-teman, Jokowi mana bisa bayar utang ya, karena cepat disuruh nunjukin ijazah aja nggak mau, hanya selembar kertas saja. Jadi sebenarnya itu teman-teman suatu kebanggaan kalau misalnya ditanyakan di mana ijazahmu sejak sekolahmu ya. Jadi Jokowi tidak mau bangga, malah memberikan berbagai alasan. Makanya ya, kalau mau mempunyai ijazah itu harus berpendidikan dulu, jangan merekayasa Pak Jokowi. Ya, itulah hal yang paling memalukan yang telah kamu perbuat itu. Ya, jadi teman-teman, semoga Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya yang sebenarnya karena masyarakat dan rakyat Indonesia sudah lama menunggunya. Karena
mungkin ada yang mereka mau lihat dari ijazah Jokowi itu, apakah mereka menyaksikan apakah ijazah Jokowi itu benar-benar asli atau palsu. Nah, jadi teman-teman, benar juga Pak Purbawa, jangan sengsarkan rakyat, tetap tegar Pak. Jadi Jokowi Luhut suruh bertanggung jawab, ya, tidak bisa bayar termul-termul, harus patungan pantu hutangannya Jokowi. Ya, jadi teman-teman, betul tagih ke Mulyono jangan ditanggung rakyat Indonesia. Ya, karena rakyat Indonesia tidak ada sama sekali kaitannya dengan hutang-hutang yang dibuat Jokowi. Jadi sebaiknya yang membela kebohongan Jokowi itulah yang membayar hutang-hutang Jokowi selama menjabat. Jadi yang betulnya Opung Luhut sama Jokowi kongsi memakan uang sampai ratusan triliun, ya. Jadi Pak Prabowo pengkhianat itu yang ikut geng Solo, masa Pak Prabowo nggak tahu, nggak paham, ya. Jadi semoga Pak Prabowo bisa mengerti dan bisa menilai bahwasanya ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Jadi harus diambil tindakan sebelum terlambat, teman-teman. Nah, jadi kata mereka juga di sini, bayar dong utang. Siapa yang ngutang? Proyek pencitraan yang membebani rakyat, udah tahu rakyatnya banyak yang susah. Ya, siapa yang telah membuat hutang-hutang di negara Indonesia, maka itulah yang bertanggung jawab, seperti Pak Jokowi. Jadi sebaiknya diambil kembali aset-aset yang ada di rumahnya ataupun di keluarganya, harus dikembalikan di negara Indonesia, karena memang itulah yang diambil dari hasil korupsinya, maka diambil kembali untuk menjadikan pembayaran hutang-hutang kita di luar negeri, biar tidak dibayar lagi oleh masyarakat dan warga negara Indonesia, karena memang yang membuat itu adalah Jokowi.